Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini guys pada kesempatan kali ini gue mau ngejelasin sedikit materi bab 1 dan bab 2 sosiologi. Jadi ini gue mau ngejelasin sesuai kisi-kisi aja gitu. Jadi nggak begitu lengkap dan mudah-mudahan bisa ngebantu kalian buat belajar PTS. BTW semangat PTS-nya. Oke, di kisi-kisi pertama itu ada hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu ada dua. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk individu itu apaan sih? Makhluk individu itu artinya setiap manusia memiliki karakteristik dan kehendaknya masing-masing. Jadi setiap manusia itu punya sifatnya sendiri, punya hobinya sendiri, punya kemampuannya sendiri, punya sikapnya sendiri gitu. Terus ada juga manusia bersifat otonom. Artinya setiap manusia itu memiliki kehendak dan pendiriannya masing-masing. Gitu. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi artinya adalah manusia sebagai makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Berarti manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, materi hakikat manusia sampai situ. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri ilmu sosiologi. Ciri-ciri ilmu sosiologi itu ada 4. Yang pertama empiris, yang kedua teoretis, 3 kumulatif, dan keempat non-etis. Terus kita kupas satu-satu. Nah, empiris nih. Empiris itu artinya berdasarkan kenyataan di masyarakat atau dari hasil observasi atau pengamatan gitu. Terus dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi empiris ini sosiologi itu harus bersifat faktual atau sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat, nggak sesuai pendapat pribadi. Nah, yang kedua itu teoretis. Teoretis itu artinya sosiologi dapat disusun secara logis dan ada teori-teorinya gitu. Yang ketiga ada kumulatif. Maksudnya teori-teori di sosiologi yang udah ada kemudian diperbaiki, dikembangkan, dan dilengkapi sesuai dengan keadaan terkini. Dan yang terakhir nih non-etis. Non-etis itu artinya sosiologi nggak menilai baik atau buruknya suatu fenomena sosial. Jadi kita sebagai sosiolog harus memandang sesuatu itu secara netral. Sampai situ ya materi ciri-ciri sosiologinya. Oke, selanjutnya materi tentang sejarah perkembangan sosiologi. Sejujurnya gue juga gak begitu ngedalamin sih materi ini, jadi gue ngejelasin setahu gue aja ya. Jadi sejarah perkembangan sosiologi itu terjadi karena dua peristiwa, yaitu revolusi industri di Inggris dan revolusi industri di Eropa. Revolusi industri di Inggris itu karena perkembangan teknologi mesin. Kalau revolusi industri di Eropa itu karena pergantian sistem pemerintahan negara. Revolusi di Eropa menimbulkan masalah sosial, yaitu pengangguran akibat revolusi industri. Makanya sosiologi itu hadir sebagai ilmu yang mengkaji masalah sosial itu. Segitu ya materinya. Oke, lanjut kita bakal ngebahas tentang objek kajian ilmu sosiologi. Nah, objek kajian ilmu sosiologi itu berbeda-beda kan sesuai tokohnya. Terus di kisi-kisinya kita diminta buat menentukan realitas masyarakat. Nah, di sini gue sekalian mau ngejelasin objek kajian menurut tokoh-tokoh lain, tapi pertama kita ngebahas tentang realitas sosial dulu. Jadi, realitas sosial itu objek kajian sosiologi menurut Peter L. Berger. Peter L. Berger ini seorang sosiolog, tapi gue nggak tahu dia kebangsaannya apa, yang penting sosiolog. Jadi realitas sosial itu fenomena sosial yang terjadi di luar diri kita, tetapi bagi orang yang mengalaminya hal itu tidak dihindari. Contohnya kemiskinan. Ya, siapa sih orang yang mau miskin gitu? Tapi itu tuh nggak terhindari dan itu benar-benar ada di masyarakat. Jadi kemiskinan itu salah satu contoh realitas sosial. Sesuatu fenomena yang ada di masyarakat, kita nggak mau hal itu terjadi, tapi nggak bisa dihindari.
Oke, lanjut. Kita bakal ngebahas objek kajian sosiologi menurut tokoh-tokoh lain. Yang pertama ada Agus Comte. Itu ada hukum 3 tahap perkembangan intelektual masyarakat, yaitu teologis, metafisik, dan positivistik. Tahap teologis itu masyarakatnya masih mempercayai adanya kekuatan di luar alam yang menjadi sebab adanya peristiwa. Jadi masyarakatnya itu masih percaya bahwa suatu peristiwa terjadi karena takdir, atau bisa dibilang bersifat pasrah gitu. Berikutnya ada metafisik. Metafisik itu tahap transisi. Jadi dia masih mempercayai kekuatan dewa atau Tuhan, tapi juga udah bisa menentukan logis atau enggaknya kejadian alam. Jadi contohnya wabah COVID-19 ini bukan sebatas karena dewa-dewa atau Tuhan murka dengan kelalaian manusia, tapi karena tingkah laku manusia yang mengeksploitasi alam. Nah, yang terakhir ada tahap positivistik. Jadi di sini masyarakatnya itu melihat suatu fenomena, tapi dikaji dulu nih dalam ilmu pengetahuan. Jadi nggak asal kayak, wah ini nih takdir nih, gitu. Wah ini Tuhan murka nih. Nggak kayak gitu. Jadi masyarakat di tahap positivistik ini melihat sesuatu dari ilmu pengetahuan. Jadi sesuai fakta-fakta yang ada. Berikutnya ada objek kajian sosiologi menurut Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim, objek kajian sosiologi itu fakta sosial. Nah, fakta sosial itu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan memiliki daya paksa atas individu itu. Jadi maksudnya adalah fakta sosial itu sesuatu yang ada di masyarakat dan memaksa diri kita buat mematuhi itu. Contohnya berpakaian sopan pas acara penting atau kondangan gitu. Maksudnya kan kita nggak disuruh siapa-siapa buat pakai baju yang sopan ya, tapi kita tuh kayak dipaksa gitu loh. Oh, kalau ke acara penting kita harus pakai baju formal nih, harus pakai baju yang rapi, nggak boleh pakaian terbuka, nggak boleh yang seenaknya. Jadi itu contoh fakta sosial. Berikutnya ada objek kajian sosiologi menurut Karl Marx. Jadi menurut Karl Marx, objek kajian sosiologi itu konflik sosial. Konflik sosial ini bisa terjadi karena ada perbedaan kelas sosial dan perbedaan kepentingan di masyarakat. Kalau di PPT-nya Pak Tendi, perbedaan kelasnya itu antara kaum kapitalis dan kaum proletar. Jadi kaum kapitalis itu ya bangsawan dan kaum proletar itu masyarakat yang ekonominya rendah. Nah, karena perbedaan kelas itulah muncul konflik sosial. Selanjutnya ada objek kajian sosiologi menurut Max Weber. Nah, ini nih yang ada di absen group tiap hari Jumat. Jadi menurut Max Weber, tindakan sosial itu artinya tindakan yang bermakna dan memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, tindakan sosial itu ada 4 tipe. Ya ilah kayak sales mobil aja gue. Ya pokoknya ada 4 tipe. Yang pertama ada tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok yang mengacu kepada tradisi atau warisan gitu. Contohnya mudik. Mudik itu kan tradisi di masyarakat Indonesia ya. Jadi itu salah satu contoh tindakan tradisional. Yang kedua ada tindakan afektif atau emosional. Artinya tindakan yang dilakukan individu itu didominasi oleh emosi atau perasaan. Contohnya kita nyubit adik kita karena marah gitu. Tapi itu nggak boleh ditiru ya. Yang ketiga adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Jadi tindakan yang dilakukan individu itu lebih memperhatikan manfaat atau nilai daripada tujuannya. Contohnya belajar atau masuk SMA gitu. Karena menjunjung nilai pengetahuan dan pembelajaran, bukan sebatas mengejar ijazah. Nah, yang terakhir nih, ada tindakan rasional instrumental. Artinya, tindakan yang dilakukan individu atau kelompok itu sesuai tujuan yang udah dipilih secara rasional.
Contohnya, kita kuliah buat mendapatkan kerja yang bergaji besar gitu. Jadi kita kuliah karena tujuannya untuk mendapatkan gaji yang besar nanti pas kerja. Berikutnya ada objek kajian sosiologi menurut Wright Miles. Bodoh amat. Pokoknya menurut orang ini, objek kajian sosiologi adalah imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi itu apa sih? Imajinasi sosiologi itu kemampuan seseorang untuk mentransformasikan perkara atau persoalan yang awalnya polos menjadi soal-soal publik yang mengundang perhatian. Contohnya, personal trouble itu adalah pengangguran atau nggak dapat kerja gitu. Terus dengan imajinasi sosiologi ini, seorang sosiolog itu bisa berpandangan atau berimajinasi gimana nih kalau penganggurannya nggak cuma satu orang, tapi di satu daerah tuh pengangguran semua gitu. Jadi ya, itu intinya imajinasi sosiologi. Buat objek kajian sosiologi segitu aja ya. Buat materi perspektif sosiologi, metode sosiologi, kegunaan ilmu sosiologi, peran dan fungsi sosiologi, kayaknya gue skip aja deh. Soalnya menurut gue itu materi-materi yang mudah dipahami dan bisa dibaca masing-masing. Halah, bilang aja males. Nah, di kisi-kisi kan selanjutnya ada materi tentang tindakan sosial dan tipe-tipe tindakan sosial. Kan tadi udah gue bahas di objek kajian sosiologi menurut Max Weber ya. Jadi kita lanjut aja ke kisi-kisi berikutnya yaitu interaksi sosial. Oke, kita lanjut ngebahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Simpelnya gitu. Oke, kita ngebahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Jadi faktor pendorongnya itu ada 6. Yang pertama, imitasi. Imitasi itu tindakan meniru orang lain secara sebagian atau sementara. Contohnya parodi. Yang kedua ada sugesti. Sugesti itu pendapat atau pandangan yang diberikan dengan cara tertentu sehingga diikuti tanpa kritik atau tanpa berpikir panjang. Terus ada identifikasi. Identifikasi itu tindakan kecenderungan untuk menjadi sama atau identik dengan pihak lain secara keseluruhan. Jadi kalau imitasi itu kan sebagian, kalau identifikasi itu secara keseluruhan. Contohnya, Oli London secara keseluruhan pengen jadi Jimin gitu. Itu salah satu contoh identifikasi. Next, ada simpati. Simpati itu ketertarikan seseorang kepada orang lain untuk merasa sama, sehingga muncul perasaan emosional tertentu. Contohnya, ngucapin selamat kepada teman karena memenangkan suatu perlombaan. Yang kelima, ada motivasi. Motivasi itu dorongan yang mengajak supaya orang lain berpikir maju atau berpikir sesuai apa yang dikasih sama motivator. Dan keenam, ada empati. Empati itu kepedulian terhadap seseorang atau kelompok yang ditandai dengan tindakan nyata. Jadi nggak cuman ngerasain apa yang orang lain rasakan, tapi juga melakukan tindakan nyata dengan membantu orang itu. Oke, gue bakal jelasin tentang tindakan sosial nih. Tindakan sosial itu apa sih? Terus bedanya apa dengan tindakan individu? Tindakan sosial itu adalah aktivitas yang memengaruhi atau dipengaruhi dan mendapat respons dari orang lain. Sedangkan tindakan individu adalah aktivitas sehari-hari yang tidak berhubungan dengan individu lain. Nah, sekarang syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu ada kontak sosial dan ada komunikasi. Kontak sosial itu dibagi 2, ada yang primer dan ada yang sekunder. Kontak primer itu hubungan timbal balik secara langsung atau bertatap muka. Kalau sekunder itu kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung atau melalui media. Nah, lanjut ada komunikasi. Komunikasi itu proses penyampaian pesan atau berita yang disampaikan dari komunikator ke komunikan. Nah, di sini ada nih unsur-unsur penting atau unsur-unsur pokok dalam komunikasi.
yaitu komunikator atau yang memberi pesan, ada komunikan atau yang menerima pesan, ada pesannya, ada medianya, dan ada efeknya. Interaksi sosial itu ada dua macam. Yang satu asosiatif atau yang memicu persatuan, dan ada yang disosiatif atau yang memicu perpecahan. Asosiatif atau persatuan dibagi menjadi 4. Ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan individu atau kelompok dan memiliki tujuan bersama. Kerjasama ini bisa yang positif, bisa yang negatif. Kok ada sih yang negatif? Ya contohnya menyontek. Menyontek itu kerjasama kan, tapi negatif. Jadi kerjasama itu bisa berbentuk positif, bisa juga bentuknya negatif. Kalau di PPT-nya Pak Tendi nih, kerjasama dibagi 3 atau berbentuk 3, yaitu bargaining atau tawar-menawar. Kedua, ada kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu kelompok atau organisasi. Dan ketiga adalah koalisi, artinya kombinasi antara dua kelompok dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi itu upaya penyelesaian konflik dari kedua belah pihak yang bertikai. Nah, biar gampang mahaminnya nih, akomodasi itu dibagi 2, yaitu dengan pihak ketiga dan tanpa pihak ketiga. Nanti gue cantumin ulang ya di sini. Oke, jenis akomodasi yang melibatkan pihak ketiga itu ada 4, yaitu mediasi, arbitrasi, adjudikasi, dan konsiliasi. Jadi mediasi ini artinya di mana pihak ketiga itu hanya berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki hak untuk menentukan keputusan dalam penyelesaian konflik. Contohnya, ada seseorang yang melerai 2 orang yang berselisih. Nah, orang yang melerai itu disebutnya mediator. Mediator ini nggak berhak untuk menyelesaikan atau menentukan penyelesaian konflik, cuma sebatas penasehat aja. Yang kedua ada arbitrasi. Arbitrasi ini pihak ketiganya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki hak untuk menentukan keputusan, dan keputusannya itu bersifat mengikat. Contohnya, ada 2 murid di kelas yang lagi bertengkar tentang sesuatu. Nah, guru nih sebagai seseorang yang kedudukannya lebih tinggi berhak buat nentuin keputusan untuk penyelesaian konflik ini, dan murid-muridnya itu harus nerima keputusan gurunya. Yang ketiga ada adjudikasi. Adjudikasi itu akomodasi yang dilakukan dengan melalui pengadilan atau meja hijau. Dan yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi ini artinya pihak ketiga udah dipilih nih sama pihak yang bertengkar. Jadi misal ada Agus sama Budi lagi bertengkar nih. Terus si Agus bilang, gimana kalau kita nanya ke Pak RT, bagusnya gimana? Terus nanti sama Pak RT, keinginan mereka itu dipertemukan dan dicari jalan keluarnya. Lanjut kita bahas jenis-jenis akomodasi tanpa pihak ketiga. Jadi jenis-jenis akomodasi tanpa pihak ketiga itu dibagi 6, yaitu segregasi, koersi, kompromi, toleransi, gencatan senjata, dan stalemate. Oke, pertama, segregasi. Segregasi itu dilakukan dengan cara memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Jadi misal, gue lagi tengkar sama adik gue, terus biar gak makin memanas nih, gue ngurung diri dulu di kamar biar gak makin kesel ngeliat muka adik gue gitu. Selanjutnya ada koersi. Koersi itu dilakukan dengan cara paksaan. Contohnya penggusuran PKL yang berjualan di sekitar trotoar oleh Satpol PP. Yang ketiga ada kompromi. Jadi kompromi ini dilakukan dengan cara mengurangi tuntutan satu sama lain demi tercapainya penyelesaian bersama.
Contohnya kompromi antara korban kecelakaan dengan pelaku. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi ini dilakukan dengan cara menghargai atau menghormati pihak lain tanpa persetujuan resmi. Selanjutnya ada gencatan senjata. Gencatan senjata adalah jenis akomodasi yang dilakukan dengan cara penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Yang terakhir nih ada stalemate atau istilahnya jalan buntu. Jenis akomodasi ini terjadi ketika sebuah perselisihan terhenti karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Selanjutnya kita bahas tentang disosiatif atau perpecahan. Jadi disosiatif itu dibagi 3. Ada kompetisi, kontravensi, dan konflik. Pertama, kompetisi. Kompetisi itu upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Contohnya lomba 17-an atau kelas meeting. Kedua, ada kontravensi. Kontravensi itu sikap yang dilandasi ketidakpercayaan dan ketidakpastian sehingga muncul perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya ada A yang menyebar berita bohong tentang B karena si A ini nggak suka sama B. Dan yang terakhir ada konflik. Konflik itu usaha mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara menyingkirkan pihak lawan karena adanya perbedaan kepentingan, keinginan, dan pendapat. Contohnya tawuran pelajar. Oke, kita lanjut ngebahas tentang teori interaksi sosial. Di sini ada 2 tokoh yang mau kita bahas teorinya nih. Yang pertama adalah George Herbert Mead dan Erving Goffman. Menurut George Herbert Mead, interaksionisme simbolik diartikan bahwa individu membangun makna melalui proses komunikasi. Jadi, manusianya yang membangun makna melalui interaksi. Jadi intinya, interaksionisme simbolik itu pemaknaan manusia atau pemaknaan seseorang terhadap sebuah simbol. Contohnya, kalau ngacungin 2 jari itu artinya peace atau perdamaian. Selanjutnya, kita ngebahas teori menurut Erving Goffman. Jadi, Erving Goffman ini mengemukakan teori dramaturgi. Nah, kita lanjut ngebahas teorinya Erving Goffman. Jadi Erving Goffman ini mengemukakan teori dramaturgi. Menurutnya, masyarakat itu tinggal di atau hidup di panggung sandiwara yang ada front stage-nya dan ada backstage-nya. Kalau front stage itu gimana kita menampilkan diri kepada halayak atau kepada masyarakat luas. Dan kalau backstage itu gimana kita di belakang layar. Intinya dramaturgi itu cocok banget, pas banget buat ngebongkar rahasia pencitraan. Oke, untuk materi-materi yang belum gue jelasin di kisi-kisi, mohon maaf karena antara guanya males atau enggak antara gue yang emang masih nggak ngerti. Jadi mohon maaf banget kalau materinya nggak lengkap gue jelasin. Tapi kalau mau diskusi lewat chat boleh loh. Kayaknya segini aja deh yang mau gue jelasin. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian buat belajar sosiologi. Dan kalau ada materi di video ini yang masih kurang jelas, gak usah ragu-ragu buat ngechat gue. Akhir kata, semangat semua buat PTS-nya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan sesuai target. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bye-bye.